Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Juru Bicara. Presiden Joko Widodo meluncurkan layanan terpadu GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Layanan terpadu ini merupakan langkah awal pemerintah dalam mengintegrasikan dan mengoperabilitaskan sistem aplikasi dan platform seluruh layanan publik kementerian lembaga hingga provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden menekankan kehadiran birokrasi di Indonesia seharusnya melayani dan bukan mempersulit dan memperlambat proses pelayanan publik. Presiden menyinggung saat ini ada 27.000 aplikasi atau platform di kementerian lembaga serta pemerintah daerah yang semuanya bekerja sendiri-sendiri. Dengan disatukannya pelayanan publik dalam INA Digital, Presiden menginstruksikan kepada setiap kementerian lembaga untuk berhenti membuat aplikasi baru dan mulai mengintegrasikan seluruh platform layanan publik ke dalam INA Digital. Presiden juga menambahkan dengan langkah integrasi ini akan menghemat anggaran hingga 6,2 triliun rupiah. Mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah membuat platform baru. Stop. Karena tadi 27.000 aplikasi yang ada. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya luncurkan GovTech Indonesia dengan nama INA Digital. Pemirsa, hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan layanan terpadu GovTech Indonesia di Istana Negara Jakarta. Presiden menekankan kepada seluruh instansi, pemerintahan, dan kementerian dan juga lembaga untuk berhenti membuat aplikasi baru dan mulai mengintegrasikan seluruh platform layanan publik ke dalam GovTech INA Digital. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh mengenai GovTech INA Digital ini, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Halo, selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam, Mona. Salam sehat Pak Dirjen. Ya, salam sehat kembali. Ya. Baik Bapak, ini Presiden Joko Widodo baru saja meluncurkan GovTech INA Digital, Pak Dirjen. Nah, sebelum kita bahas seperti apa nanti layanan tersebut terintegrasi dengan beberapa platform yang ada di Indonesia, pertama kali ini bisa disampaikan dulu Pak Dirjen, sebenarnya apa itu GovTech ini dan apakah ini menjadi aplikasi baru lagi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, Pak Dirjen? Iya, jadi betul sekali pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo meluncurkan GovTech atau Government Technology. Ini bukan aplikasi baru. Ya, kalau aplikasi baru ini akan menambah daftar aplikasi di Indonesia yang sudah terlalu banyak. Tetapi ini adalah semacam sistem keterpaduan layanan ya dari seluruh kementerian dan lembaga. Jadi ini adalah untuk mengintegrasikan layanan kementerian dan lembaga melalui aplikasi. Ya, ini kan aplikasi yang kita miliki terlalu banyak, ya terlalu banyak. Ada kementerian dan lembaga tadi Bapak Presiden menyebutkan yang punya 5.000 aplikasi, ya. Ada kementerian yang mempunyai 400 aplikasi. Ini kan akan merepotkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pemerintah. Karena itu kita integrasikan melalui GovTech. Nah, GovTech ini dinamakan INA Digital. Ya. INA ini ya Indonesia ya. Dan menjadi portal terintegrasi untuk berbagai layanan. Layanan ini semacam jalan tol lah begitu bagi pelayanan publik. Ya, kalau kita lihat hari ini masyarakat harus mengisi berulang-ulang melalui aplikasi, misalnya untuk mengisi identitas perbankan, ya identitas kesehatan, ya untuk berobat misalnya. Bahkan kita harus memfotokopi berulang-ulang KTP kita. Nah, ke depan ini dalam single sign SSO ya, single sign on. Nah, sehingga
masyarakat tidak terlalu banyak mengisi identitasnya atau mengisi ya kebutuhan yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga, misalnya nama, alamat, NIK dan lain-lain. Ya cukup cukup di satu portal ya, atau cukup di satu GovTech ini, maka semua sudah terintegrasi, begitu kira-kira. Begitu juga ketika kita ingin mendownload aplikasi, ya bisa langsung ya begitu, bisa sekalian kita mendownload aplikasi. Nah, dengan GovTech ya kita perkirakan ada penghematan uang negara sebesar 6,2 triliun rupiah. Ya ini logikanya gampang saja, kalau kita punya 24.000 aplikasi tentu biaya pengoperasiannya dan perawatannya akan sangat mahal. Nah kalau kita integrasikan tentu ada uang yang bisa kita hemat, yang bisa kita pakai untuk keperluan lain sebesar 6,2 triliun ini penghematannya. Nah, GovTech ini akan memaksa kementerian lembaga untuk tidak membuat aplikasi-aplikasi baru, ya kecuali menginteroperabilitaskan, artinya saling terhubung, ya saling bisa beroperasi di antara satu kementerian dengan kementerian atau lembaga lainnya, bisa berbagi pakai begitu. Nah, ini akan meningkatkan daya saing Indonesia dan pada akhirnya akan membuat Indonesia naik kelas seperti negara maju. Baik, berarti Pak Dirjen tadi menyampaikan bahwa GovTech ini bukan aplikasi baru begitu Pak. Lalu apa yang membedakan GovTech ini dengan layanan digital pemerintah yang lain? Mungkin dari segi kecepatan dan aplikasi yang lainnya Pak Dirjen. Ya, jadi GovTech ini menyediakan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, kemudian transparan. Nah, ini juga penting nih, transparan ya. Ini untuk mengurangi atau menghindari perilaku koruptif begitu ya. Layanan ini juga bisa segera diakses oleh masyarakat ya. Jadi tampilannya jangan sampai terlalu besar ya, terlalu banyak gambar sehingga sulit kalau di-download oleh masyarakat begitu. Nah, peluncuran Indah Digital menegaskan bahwa kehadiran birokrasi seharusnya melayani, bukan malah memperlambat ataupun mempersulit. GovTech menjadi proyek integrasi sistem layanan digital menyatukan 27.000 aplikasi layanan dari kementerian dan lembaga yang terkait dengan publik, artinya pelayanan publik. Nah, di Inggris misalnya, mereka ini sudah mengintegrasikan layanan digital hanya lewat satu akses melalui platform Gov.uk. Ya, gov.uk. GovTech itulah yang memandu integrasi layanan digital, layanan publik, layanan digital untuk pelayanan publik. Ya kita ya hanya tinggal mengakses satu portal, katakanlah begitu, kita sudah masuk ataupun bisa mengakses seluruh kementerian dan lembaga. Nah, GovTech ini akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform dan aplikasi. Nantinya publik hanya perlu mengakses satu portal. Tadi sudah saya sampaikan untuk mendapatkan beragam layanan pemerintah. Dan ini user friendly. Ya, user friendly artinya mudah lah digunakan begitu. Tanpa kesulitan, kerumitan, keruwetan, kerepotan begitu. GovTech Indonesia ini tidak hanya mengintegrasikan infrastruktur layanan berbagai kementerian melalui aplikasi, ya, tetapi juga punya semacam pusat data yang kita sebut GovCloud atau Government Cloud. Baik, berarti GovTech ini bisa dikatakan salah satu layanan publik yang berbasis user friendly yang seperti Pak Dirjen sampaikan tadi. Namun pertanyaan berikutnya Pak Dirjen, di Indonesia kan saat ini banyak sekali aplikasi layanan publik. Nah, tentu pemerintah punya prioritas berapa yang akan menjadi prioritas pelayanan publik. Nah, ini kita perlu bahas Pak Dirjen, namun kita jeda pariwara sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.